Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Budati dari Prodi Manajemen dengan NIM 250201021137. Dan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting untuk kesuksesan organisasi manapun, yaitu komunikasi dalam organisasi. Tahukah Anda bahwa 75% dari karyawan yang meninggalkan pekerjaan mereka mengatakan bahwa masalah komunikasi adalah salah satu alasan utama. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang efektif. Dalam video ini kita akan menjelajahi konsep komunikasi, jenis-jenisnya dan hambatan yang sering terjadi, dan strategi untuk meningkatkan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama yaitu definisi komunikasi organisasi. Mari kita mulai dengan definisi dasar. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan efektif dan efisien. Definisi ini mengandung beberapa elemen penting. Yang pertama yaitu proses pertukaran. Ini bukan hanya tentang seseorang berbicara kepada orang lain. Ini adalah dialog dua arah yang melibatkan pengirim dan penerima. Yang kedua yaitu tujuan bersama. Komunikasi organisasi memiliki tujuan spesifik, bukan hanya berbicara untuk berbicara. Yang ketiga yaitu efektif dan efisien. Pesan harus dipahami dengan benar dan disampaikan dengan cara yang efisien. Yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi. Sekarang kita lihat berbagai jenis komunikasi yang terjadi di organisasi. Yaitu komunikasi formal adalah komunikasi resmi yang mengikuti saluran dan prosedur resmi organisasi. Contohnya termasuk rapat formal, email resmi, memo, laporan tertulis, dan presentasi di hadapan tim. Komunikasi formal selanjutnya yaitu komunikasi informal, adalah komunikasi yang terjadi di luar saluran. Ini termasuk percakapan santai, chat informasi, gathering sosial, atau obrolan di kantin. Meskipun tidak formal, komunikasi ini sangat penting untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Kita juga membedakan komunikasi berdasarkan arah aliran, yaitu komunikasi vertikal, mengalir naik turun dalam hierarki organisasi. Komunikasi top down adalah ketika pemimpin menyampaikan informasi kepada bawahan. Komunikasi bottom up adalah ketika karyawan menyampaikan feedback atau ide kepada manajemen. Selanjutnya komunikasi horizontal terjadi antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam organisasi. Ini adalah komunikasi antara departemen atau antar rekan kerja. Komunikasi horizontal sangat penting untuk kolaborasi dan inovasi. Kombinasi dari semua jenis komunikasi ini menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Komunikasi. Sekarang mari kita pahami bagaimana komunikasi sebenarnya bekerja. Proses komunikasi dimulai dengan pengirim yang memiliki pesan untuk disampaikan. Pengirim kemudian membuat pesan yang bisa berupa kata-kata, lisan, tulisan, atau bahkan gestur tubuh. Pesan kemudian dipilih untuk channel atau media yang tepat. Media bisa berupa email, telepon, video call, pertemuan tatap muka, atau media sosial. Ketika pesan sampai di penerima, mereka menginterpretasi pesan berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan pemahaman mereka. Inilah salah satu titik rawan komunikasi. Penerima mungkin menafsirkan pesan berbeda dari apa yang dimaksud pengirim. Terakhir adalah feedback. Penerima memberikan umpan balik kepada pengirim, menunjukkan apakah mereka memahami pesan. Feedback bisa berupa pertanyaan, konfirmasi, atau tindakan. Pentingnya untuk diingat bahwa ada banyak gangguan atau hambatan yang bisa terjadi di setiap tahap proses ini. Yang kita akan bahas selanjutnya yaitu yang keempat, hambatan komunikasi. Mengapa komunikasi sering gagal? Kita lihat 5 kategori hambatan utama. Yang pertama yaitu hambatan fisik.
meliputi kebisingan latar, gangguan teknis seperti internet yang lambat atau jarak geografis di era remote work, hambatan fisik seperti delay video bisa sangat mengganggu komunikasi. Selanjutnya, hambatan psikologis adalah masalah internal seperti stres, prasangka atau emosi negatif. Seseorang sedang stres mungkin menerima pesan dengan interpretasi yang berbeda dari maksud aslinya. Selanjutnya, hambatan organisasi, termasuk sistem hierarki yang kaku, proses birokratis yang rumit, atau kurangnya feedback. Organisasi dengan struktur terlalu vertikal sering mengalami komunikasi yang buruk. Selanjutnya, hambatan budaya adalah perbedaan dalam nilai, norma, atau cara berkomunikasi antar budaya. Di organisasi multikultural, ini bisa menjadi tantangan besar. Memahami hambatan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Yang kelima yaitu strategi komunikasi efektif. Bagaimana cara menggunakan komunikasi dengan lebih efektif adalah beberapa cara. Yang pertama yaitu aktif mendengar dengan penuh perhatian, bukan hanya menunggu giliran bicara Anda. Yang kedua, klarifikasi pesan, pastikan pesan Anda jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, feedback loop, selalu minta umpan balik untuk memastikan pemahaman. Yang keempat yaitu transparansi, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Yang kelima, multi channel, digunakan berbagai media untuk menjangkau audiens yang berbeda. Dengan menerapkan strategi ini, organisasi kita akan mengalami peningkatan signifikan dalam komunikasi dan kinerja. Terakhir yaitu, untuk menutup, ingatlah bahwa komunikasi adalah jantung dari organisasi yang sehat. Tanpa komunikasi efektif, bahkan strategi terbaik pun akan gagal. Jadi ini perhatikan kualitas komunikasi Anda dan lihat perbedaan dalam produktivitas dan kepuasan tim. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.